polemik koperasi produsen mantap bersama masyarakat Bugeman, Desa Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo terus memanas. Pasalnya audiensi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Situbondo dan Dekopinda Situbondo tidak menemukan titik temu. Rabu, 23 Februari 2022. Hadir dalam acara tersebut Kadis Koperasi dan Ketua Dekopinda, Kabid Koperasi, Pembina dan Pengurus Koperasi Produsen Mantap, serta lintas lembaga dan media yang mengawal aspirasi.
Sesuai dengan hasil dialog tanggal 9 Februari 2012 di Kecamatan Assembagus dan hasil dialog tanggal 27 Februari 2012 bertempat di Ponpes Salafiyah Syafiyah sesuai dengan hasil rapat pertemuan bersama Kodim Polres dan Pom dan Satpol PP tanggal 22 Mei 2013, maka sesuai hal tersebut di atas kami akan mengadakan penggunaan tanah bagi area yang sudah kosong atau sudah panen untuk tanaman yang sudah waktunya panen agar segera dipanen. Bagi lahan yang sudah kosong tidak diperkenankan untuk diusahakan kembali. 4. Para penegak agar mengosongkan area HGO Aprilin Assembagus luas 150. Dari asalah pertama Oktober nak keluar janji nanti Ustaz saya misal Ustaz Isul bahwa Oktober sampai bulan setong bulan 2 sampai kami turun sampai anak-anak janji Ustaz saya ini amin sanekan temu-temu au cara pendapat kolen temu-temu kelompoknya auge Imam Hidayat menekolingan terus auge cara se apa mulai se dan anak-anak turun-turunan lopot pak juga abesa luar cabut pak suku umur salah satu dalam keluarga bahwa cabut pak jadi lopot rekna dari janji lagi pertama kalau pak samakan pas oning-oning kebenyaan ikaan di orang lain orang kuat sadar nikah terus sampai tare-tare mitra nikah pak jadi mitra nikah kaki pun apa kalau udah kurang oning terus oningnya udah semakin yang diinginkan itu sekarang apa Bu? Mohon disampaikan. Ya. Yang itu ngaku undang-undang. Ageni boleh hak-hakna si Andira bosen di lampu rumah. Mon pacet tanah ke ruang beni angin mantap. Pacet tanah ke ruang angin anak gerek kodong mohon. Sabeles-belese minta tolong mata Pak Aki nggak ke ruang. Pani nama larat kemarin apa berkeluarin Arabis surah manarat piles keles jajenten kapas manarat pak dengan aku di kawat pas samakin andi orang-orang sita oning kamanarat tak keluar di lebon tanah bese tanah nyaman tak keluar pun andi lahan tapi saya bilang dua tampon Oke cukup oke jadi pada prinsipnya Gula sampai katanya ke Pak Dayat gini, gula sempat katanya dari lelang, gula bisa nikah berdua. Dari yang tak Dayat yang tak tinggi gula tak bisa. Nah tak ada sama golongan penggunaannya harus tetap diberikan juga. Golongan penggunaan kami kan tidak anggota golongan atas nama pemerintah. Kenapa saya harus ada di kelolohan Pak Dayat? Bagaimana apa? Sudah terangkan masalah ini. Bagus dalam itu. jelas itu Pak. Ini Pak, jelas menyelesaikan masalah dengan diri. Kalau tidak bisa mentok, tidak bisa selesai, silahkan sampean menggunakan pengacara sesuai dengan takdir. Bapak, saya proses KPH. Ya.
Monggo silakan. Karena proses ini sudah jalan. Tadi waktunya sampai. Monggo beda ya. Belum puas Pak, belum puas kita bilang. Ya, tanah yang diambil dari anggota Anda dijual, digalikan, sedangkan dari saudara-saudara. Maaf ya. Senas, belum selesai saya. Ya, ini suara masyarakat. Ini sebelumnya sama dengan sampean. Sampai masih tanya, desa bukan apa di luar kita ngomong. Ya, sudah. Betul dulu, belum selesai. Ini suara aspirasi masyarakat. Ya, karena selama ini teraniaya dia dengan aturan-aturan koperasi mantap. Ya. Sampai belum tahu semuanya, kan ya kan? Hanya mendengarkan kamu di lapangan, faktanya yang sebenarnya yang tahu adalah pengurus sebenarnya kalau maaf ya, sampai hanya membantu, sampai hanya membantu warga sendiri, punya hak membantu masyarakat. Juga saya bisa dibantu dengan rendah ini, kalau itu benar-benar. Tapi faktanya ini tanah-tanah ini semuanya disewakan. Hampir harus tahu, jangan cuma berusaha sebelah. Tanah istilah. Ayo makanya. Ayo Sewa budget, tapi tekan dulu ada yang turun sama aja. Tapi kan dulu kita itu Pak. Dan di rumah bagaimana? Hah? Pada saat saya menemukan di lapangan Mas Irwan lagi melakukan pengaduan kepada Bapak, diambil hak langsung disahkan. Saya tahu ada videonya itu. Mas Irwan. Irwan apa melakukan kesalahan? Kesalahannya Irwan berturut-turut diambil. Saya Tidak seperti itu. dulu. Tidak seperti itu. Dia telah melakukan pidana. Ada apa yang kepolisian? Perlu dipidana. Ayo, hukum di mana ini? Tunjukkan. Kalau dia orang salah masih dipidana. Berangkatnya Pak Irwan kepada saya berturut-turut 3 kali dinyatakan Ini semuanya tidak benar. Saya Tidak benar. bisa tidak benar. Tidak apa-apa. Buktikan ayo dah. Ayo buktikan. Gini. Mas tolong sabar dulu ya. Ya. Jangan disertai emosi. Oh, saya kasihan kepada aspirasi Iya, masyarakat. Akhirnya mantap membuat aturan-aturan. masyarakat tambah. Karena itu fakta di lapangan Pak Ketua. Masyarakat tambah. Pak Ketua itu yakin dan percaya korbannya bukan hanya 20 orang yang diambil haknya. Apa perlu saya datangkan semua kepada Pak Ketua? Biar mereka menyampaikan. Karena setelah di sini mereka mengatakan tidak pernah. Mengelak. Tidak pernah. Bahkan dengan adanya pemungutan liar, setiap per tahunnya di sana ada 640 yang sampai sekarang Itu sesuai dengan aturan di dalam koperasi, aturan di dalam PSM Mantap. Saya sebagai ketua dan pengurus tidak akan melakukan apa-apa di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Titik. Saya bertanya dulu, ya, jawab. Ya. Apakah izinnya koperasi Mantap itu jelas? Jawab. Izinnya Pak. Ya jelas lah. Yang namanya yang anggaran dasar itu kan dari notaris, bukan saya yang buat. Masih hidup ya? Nah iya. Coba ditunjukkan. Iya. Coba ditunjukkan, dia tahu Pak Ketua. Ya. Biar tidak semena-mena koperasi Mantap membuat kepada masyarakat. Ditunjukkan. Saya membantu kepada suara masyarakat aspirasi. Ya ini udah foto, udah difoto. Ya, iya, saya akan adakan keurusan di situ, bukan saya yang buat, saya yang bertindak. Terus ada lagi Pak Ketua. SM-nya itu koperasi. Temuan kita di lapangan terkait mengenai masalah pajak peragama yang mana pelaporannya dari tahun
kalau 2014 sampai 2015 saya mengurusi, ada juga buktinya saya. Terus kemudian untuk yang sampai tahun ini, karena kekhawatiran rencananya diselesaikan 2019, terus kepergok dengan persoalan COVID, pada akhirnya tidak terurusi. Dan saya punya niatan untuk menyelesaikan masalah pajak, penertiban pada lahan, karena lahan itu sudah hampir 50% habis luasannya. Itu dikuasai oleh orang-orang penyewa dari luar seperti itu. Mulai dari Ustaz Hasan, Haji Jojo, Haji Nurul, ini penyewa dan pembeli, Haji Tur, Cip, Bagong, Sulaiman, Isnur Tokok, Fadila ini dari Malang, ini Bu ini, ada Pak Bu juga, Bu Lili, mantan kepala desa Batu Putih, Haji Syairuddin, mantan kepala desa Ranti, terus kemudian Haji Rusdi, Asnadi, Rahman, Haji Wahyudi, Ahmad, atas nama Zuhri. Ini yang melakukan penyewaan dan pembelian tanah yang istilahnya pacar. Benar kan istilah pacar? Benar. Pananya Pak RT, benar Pak RT, pacaran. Pak RT Pak hubungan Pak. Itu Pak RT. Jadi saya melakukan penertiban. Ini berita acara. Ini menilai satu persatu anggota dan pemerintah. Kemudian dilakukan yang namanya ada yang dicabut, ada yang tidak. Yang dicabut bukan dicabut dari tangannya anggota saya, tapi saya mencabut dari tangannya anggota pengusaha-pengusaha. Simak. Ya. Itu terkait masalah persekusian ya. Ya, yang dikatakan oleh Pak Hidayat. Ya. Ya. Tadi masalah diskusi. Ya, karena saya sering menemukan di lapangan itu bukan diskusi mengenai masalah PTP 12 bukan. Tapi hak masyarakat yang selama ini diskusi, diambil haknya. Benar enggak? Benar. Bukan koperasi mantap yang mengambil haknya kepada PTP 12 bukan. Haknya masyarakat yang diambil selama mantap menjabat. Pokoknya selama Pak Dayat itu yang menerus. Selama Imam Hidayat menjadi bisa. Karena selama ini mereka mengaku kepada lembaga menyampaikan. Ya, tanahnya diambil oleh mana? SBS, Forum Solidaritas Petani Bangunan Situbondo yang mengajukan permohonan. Kalau mau disarankan, SBS, ya, FSBS, yang alamatnya adalah di rumah saya. Karena FSBS itulah yang memerangi sebuah perjuangan. Di sini anggota FSBS adalah para aktivis sama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Yang pertama mulai dari Muhammad Ismail Habib, almarhum Ahmad Zin Aksib, orang yang sudah terkenal di Pondok Pesantren Salafiyah Syekh, kemudian Bangsas, yang ketiga Hidayat berdiri di Pondok Petani Bangunan Situbondo, sekretarisnya di rumah saya. Terus kemudian Abu Aidi, yang kelima M. Abu Siri Ibro yang baru, yang keenam Bayeno Bayeno ini adalah mantan Wakil Situbondo. Terus kemudian yang ketujuh adalah Habib ini adalah mantan A yang sekarang posisinya ketua apa DPJN. Ini yang saya. Kemudian SPBS ini mempelajari sebuah perjuangan ini yang dulu dalilnya yang sering digunakan dalam teori reclaim. Teori reclaim adalah penguasaan kembali tanah-tanah yang akan tercampur oleh partai. Maka dengan menggunakan dalil babatan. Babatan itu adalah kehendak dari setiap individu yang melakukannya. Yang ketiga yang menggunakan dulu itu adalah membabat hutan, bukan rumput, hutan. Kalau rumput istilahnya harus bukan hutan. Hati-hati, ini bahasa hukum. Membabat yang kemudian diakui oleh pemerintah dan pada saat itu, yang kemudian pemerintah dan mengatakan barang siapa yang membabat dia adalah ini. Maka lahirlah yang bernama Ejilun Pertama. Ini untuk tanah hadir dari apa?
Ketika Indonesia merdeka, pada tahun 60 lahirlah yang namanya Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ menyebutkan barang siapa yang memiliki hak yang namanya hak itu harus mendaftarkan dan kemudian diberi jejak waktu dalam undang-undang kurang lebih sekitar tahun 80. Setelah lepas dari maka tidak ada lagi yang namanya istilah babatan. Istilah babatan tidak lagi digunakan menjadi dalil untuk mendapatkan hak. Apalagi lokasi yang lokasinya adalah mantap, bukanlah tanah babatan, tapi adalah tanah perjuangan yang saya katakan tadi adalah tanah dari FSBPS ini kemudian memilih sebuah konsep yang bernama konsep akomodatif. Setelah kami belajar di para unit Brawijaya, itu dosennya waktu itu Pak Ismi, gitu. Pak Ismi mengatakan dengan tegas, Mas, kalau sampean berjuang menggunakan dalil babatan sampean tidak akan pernah menemukan bukti-bukti yang penting yang ada di masyarakat. Ternyata betul. Saya mengkorek sampai di mana-mana sampai juga ada teman di kelompok apa itu di kelompok Sunda Jawa Barat nggak bisa. Akhirnya saya memilih konsep akomodatif. Akhirnya mengajukan yang namanya kemitraan. Maka kemitraan kemudian disusun dengan konsep yang baik kemudian ditujukan kepada kita. Terus kemudian itu juga adalah surat dari sekretariat yang kemudian pada waktu itu mengundang yang namanya FSBPS untuk bertemu dengan kita. Karena berhubung surat undangan ini lama sekali ditunggu-tunggu, pada akhirnya kami juga menggelarnya ini dalam musyawarah. Ini Jawa Pos pada tahun 2000. Anggota saya 500 orang turun di jalan. Saya tidak perlu berdemonstrasi. Saya memimpin. Saya juga orasi berjalan. Saya turun. Yang namanya senjata yang pada waktu Pak Jamu dengan terpaksa padahal beliau sakit diri. Maka dalam pertemuan itulah yang kemudian konsep kedepan itu digabungkan. Selanjutnya kemudian kita dimaksud draft MOU itulah pada tahun pertama kali ditandatangani oleh DPR dan pihak kami pada waktu itu FSBPS. Di tahun 2000 MOU yang pertama adalah berbeda. Ada yang mau bicara? Silakan. Ya. Kemitraan yang paling saya itu buat selanjutnya MOU kemitraan ini dari setiap MOU kemudian diminta dengan persyaratan agar dibuatkan adendum dengan para anggota dan anggota kami terbagi menjadi 12 keanggotaan sampai sekarang pun menjadi 12 ketua subkelompok. Dari setiap ketua subkelompok memegang adendum. Kalau tidak, PDP tidak menjadi. Kalau tidak memenuhi syarat, maka kelompok ini harus dikeluarkan, tidak boleh ikut dalam kemitraan. Maka kemudian kami menyusun adendum yang sebanyak 12 adendum itu untuk melanjutkan daripada kemitraan ini. Dan kemitraan ini kemudian berlaku hanya 2 tahun, setiap 2 tahun, setiap tahun 2 tahun berlaku. Sedangkan ada yang itu berlaku hanya 1 tahun, setiap 1 tahun, setiap tahun batal, setiap tahun batal. Maka sekalian saya langsung saya menjawab kepada anggota-anggota saya yang sebenarnya tidak mengerti, karena mereka tidak terlibat dalam sebuah perjuangan yang sangat penting. Mereka hanya mendapatkan tanah kemudian berubah. Apakah tanahnya digarap? Belum tentu. Ini semuanya sekarang yang hadir semuanya adalah yang orang tanah. Saya mohon maaf karena ini fakta, bukan pengajaran.
Satoran dulu. Bukan rahasia satoran. Tapi kan mulai dari Joko, Pak Sok, Pak Bu, terus jalan lainnya. Ya, mungkin makan. Nangis-nangis ke rumah istrinya karena untuk ibunya mertuanya nggak punya uang, Pak Ayo minta izin Pak. Saya dengan sangat berat. Tapi alhamdulillah semua kan yang pertama. Asalkan saya bilang, ya sama-sama tak saja. Gak usah ngomong lah kalau saya nanti mengizinkan apa-apa. Karena tidak diatur di dalam itu. Tapi saya tetap. Terus kemudian saya tidak menanggapi ibu yang ngomong ini menikah. Dewan itu. Jadi mohon maaf ya, tak bisa. Tapi jawabannya menarik. Tak bisa kan inilah. Jadi kemitraan ini kemudian berakhir di tahun 2009. 2009 pada saat itu kemitraan yang dari 2008 ke 2009 tiba-tiba ditandatangani oleh pengasuh pondok pesantren ke bawah. Saya ini rasanya kadang-kadang berat sekali karena guru saya, semua guru. Saya bingung karena BPP menggunakan dasar yang ditandatangani oleh almarhum untuk melakukan eksekusi. Eksekusinya dengan melakukan satu juta. Jadi pada waktu itu pada akhirnya saya menyampaikan kepada anggota, Pak, ini gimana Pak? Ini ekonominya sudah berakhir Pak, sudah yang ditandatangani yang menandatangani itu adalah kepala itu kepala itu adalah urusan. Saya cuma memaparkan sejarah posisi di dalam MUU yang dipenuhi oleh seseorang, maka seseorang itu juga harus terwakili sejumlah orang yang ada di dalam sebuah organ yang namanya organisasi. Ini harus. Tapi karena belum tidak ada pemberitahuan, tidak ada sosialisasi, maka saya katakan kepada anggota sangat jangan mengaku tentang itu. Kalau kalian maka PPP akan bisa mengeksekusi. Satu. Kemudian yang kedua, mantap itu dipimpin oleh saya Aksir, sementara saya kira Aksir sudah menyerahkan juga kepada PPP. Lalu bagaimana posisi pada tahun 2012 ada berita acara tentang pemberhentian si Aksir pertama Agus Silvi yang beberapa anggota kita di rumah saya hadir 150 dalam untuk memberhentikan Pak Aksir agar supaya tidak menjadi pimpinan, karena yang jelas kita akan kalah kalau tidak kita cukup melakukan konsolidasi. Dan alhamdulillah pada saat itu maka terjadilah reformasi karena mantap diberikan itu pada tahun 2004 itu yang pertama yang disebut adalah KPS, yang kemudian tahun 2004 mulai disetujui oleh BPPN. Karena berhubung oleh BPPN di tahun 2004 itu tidak katakanlah tidak berbadan hukum, tidak tertaris, maka kemudian di tahun 2006 di tahun 2004 atau 2006 itu kemudian diaturkan melalui notaris Pak kemudian terdaftar di pengadilan. Inilah perjalanan KSM Mantap yang kemudian sampai kepada melakukan reformasi besar-besaran mengganti pengurus yang lama. Kemudian pengurus yang baru pada tahun 2013 adalah Bapak saya. Terus sampai sekarang. Terus kemudian pada tahun 2009 PPP sebenarnya sudah menggunakan kekuatan dan namanya RUU yang ditandatangani oleh Yai bersama itu untuk melakukan eksekusi. Cuma saya pada waktu itu tidak gagal, lagi-lagi gagal bersama. Jadi yang dimaksud RUU melakukan eksekusi itu apa forum yang dimaksud melakukan eksekusi itu masyarakat ini mengambil dari PPP ini? Ini balik pada
sudah mulai bermanfaat. Jadi paling tidak kita di sini juga harus banyak tahu, banyak mencari sesuatu yang dimana seperti anggota itu harus tahu karena sudah melebar bahasa-bahasanya. Jadi saya tadi dibahas tentang orang tua saya, kebetulan orang tua. Nah, memang di sana memang diperbolehkan oleh Mantap untuk menyewa, karena dulu sebelum menyewa oleh Mantap menyewa kepada salah seorang gubernur bernama Pak Saprawi. Malahan di sana digadaikan oleh Pak Saprawi. Ini kronologi. Jadi menggadaikan Pak Saprawi pada orang tua saya selama 10 tahun karena sama-sama anggota di sini, anggota SMA. Nah, Pak Saprawi meninggal karena sesuai apa yang sudah disampaikan, keturunan di Situbondo di dalam rumah tangga tidak terdapat masuk memang yang datang ke Situbondo menemui keluarga saya masuk. Nah, bagaimana caranya disuruh datang ke Bang Hidayat karena alamatnya Banyuwangi. Nah, sesuai apa yang sudah ditetapkan orang Situbondo atau orang katakan Pak Hidayat tadi Banyu Putih dan sebagus saja dua kecamatan yang terkait, maka keluarganya kembali mengatakan apa? Artinya orangnya itu bersih, memegang. Nah, dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan di sini, maka orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, selanjutnya tanah tersebut orang tua saya mengambil surat pada KSM. Nah, pertanyaannya, apakah boleh KSM itu menyewakan dan menggadaikan? Dalam konteks ini ada aturannya supaya lebih jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini anggota banyak berharap supaya dikembalikan lahan garapan. Lahan garapan yang dipermasalahkan mulai tadi itu sekiranya bisa dikembalikan